warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Khairunisa, nomor absen 32 dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan dengan Kabinet Kerja. Nah, Kabinet Kerja ini terdiri atas yang pertama yaitu Kabinet Inti yang terdiri seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua yaitu Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, Menteri-Menteri Muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini, muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu itu hasilnya sangat mengecewakan. Nah, sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Nah, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pimpinan negara. Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, kekuasaan presiden mendominasi. Yang kedua, partai politik pergerakan dibatasi. Yang ketiga, menguatkan peran militer. Yang keempat, paham komunis yang kian berkembang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keberadaan pers terkekang. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan pada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau disebut dengan DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua yaitu membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga yaitu penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup adalah MPRS. Yang keempat yaitu membentuk Front Nasional sebagai penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut dengan Ekasila. Nah, Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau Nasionalis, Agama, dan Komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam menunjukkan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Sekian penjelasan dari saya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada Orde Lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.